Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini project podcast perdana gua. Jadi di sebelah gua ini ada kawan gua. Dia salah satu content creator juga, tapi khusus untuk food vlogger ya, khusus untuk makanan. Jadi seputar tentang Pakistan dan segala macam terkait makanan Pakistan lu bisa nonton TikToknya dia aja. Jadi langsung aja nggak usah lama-lama, langsung perkenalkan diri lu. Oke, yang dalam-dalam atau biasa aja nih? Santai aja. Kita sambil nunggu makanan datang. Sambil nunggu makanan. Kita pesen apa tadi? Parata. Kita pesen parata. Oke, perkenalkan ya. Nama gue Nabil. Nama lengkap Nabil Rosyadi. Bisa dipanggil Nabil, bisa dipanggil Rosyadi, bebas. Terus gue asal Lampung dan gue di sini udah 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kurang 2 minggu lah ya kira-kira. Pokoknya gue datang tuh 6 Februari 2023, sekarang 2025, berarti udah 2 tahun kurang seminggu lah gitu, sekitar itu. Terus gue sekarang lagi di sini S1 jurusan Education, pendidikan bachelor. Kalau temen gue ini di history, sejarah. Kalau gue di pendidikan. Syukri. Oke. Terus apa lagi? Beneran apa lagi gitu? Kalau enggak, banyak orang yang nanya itu gini ke gue, Bil. Jadi kenapa lu pilih edukasi? Itu pertama. Maksudnya kenapa orang Indonesia tuh ngambil education tuh di sini gitu? Kan apakah bakal kepake sama di Indo? Sementara kan sistem pendidikan Pakistan sama Indonesia tuh beda. Ya nggak sih? Pertama itu yang bikin beda adalah Indonesia kan dijajah sama Belanda, ya kan? Jadi otomatis banyak guru-guru kita itu kayak misalkan Muhammad Hatta dan kawan-kawan itu kan belajar di Belanda, ya kan. Sementara Pakistan ini dijajahnya sama Inggris. Mungkin kurikulumnya lebih sama dengan Malaysia. Lebih sama Malaysia, ya kan. Nah, alasan lu ngambil edukasi di sini apa? Karena sebenarnya bisa dibilang terpaksa juga ya, karena gue waktu itu udah daftar Pakistan, cuman gue belum ngisi formulir tuh. Tapi di saat itu gue tuh ngajar di suatu sekolah SMP dekat rumah. Ngajar itu magang 6 bulan. Terus gue suka aja gitu sama pendidikan, cara mengajar ya. Okay. Pendidikan ya, walaupun pendidikan di Indo masih kurang banget ya. Cuman dan di satu sisi orang-orang bilang kayak ngapain sih lo jadi guru di Indo gitu kan. Betul. Ya memang mungkin orang berpikir kayak gitu ya, ngapain sih jadi guru. Cuman menurut gua kalau lulusan pendidikan gak harus jadi guru gitu. Bisa jadi kita menggurui orang lain, menggurui anak kita di masa depan gitu kan. Menggurui teman-teman dekat aja lah, gak usah jauh-jauh. Jadi itu sebenarnya gua agak-agak terpaksa gitu. Waktu itu gua posnya udah daftar, tapi lu gak tahu mau masuk mana gitu. Iya, gua mau ngisi formulir tapi bingung gitu. Tapi karena gue waktu itu posisinya ngajarnya bukan di pondok lagi kan. Kalau ngajar di pondok sama di SMP kan beda ya, tantangannya. Kurikulum beda. Terus orang murid-muridnya bengal-bengal ya kan, kayak kepala batu yang ditonjok. Biahnya beda lah. Iya, biahnya beda. Lingkungannya beda. Gitu. Nah, lu kenapa nggak masuk ke mayoritas orang Indonesia di sini gitu? Orang Indonesia kan mayoritas kan dia ngambilnya Usuluddin kan, atau Islamic Studies. Yeah. Kayak gue dulu di Islamic Studies, tapi karena emang gue pada dasarnya nggak pengen di Islamic Studies, akhirnya gue pindah ke social science gitu kan, ke sejarah gitu. Kenapa lu nggak ngambil itu? Kalau gue nggak ngambil itu sebenarnya ada kalau boleh jujur sih ada hal yang gue nggak bisa umbar ke media. Ada masalah kayak gue nggak bisa ngejelasin. Itu aib privasi keluarga. Mungkin intinya nggak match aja untuk lu gitu. Iya, nggak match. Jadi bukan berarti lu nggak mau belajar agama ya. Karena background kan pondok juga. Background gua pondok. Background kita pondok. Jadi kalau di kita ini, di lingkungan kita itu ada yang IKPM, ada non IKPM. Jadi memang kenapa gua bisa highlight yang IKPM, karena IKPM itu mayoritas di sini, dia besar di sini ya. Kalau lu tahu alumni Gontor kan di mana-mana kan besar gitu kan. Sementara yang selain alumni Gontor itu kan dia hanya beberapa orang saja gitu. Jadi Gontor itu memang mendominasi. Makanya di sini gue menyebut IKPM dan non IKPM. Gue termasuk non IKPM dan si Nabil ini termasuk yang IKPM. Jadi ya untuk meluruskan aja, sebenarnya gue pribadi juga nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu apa ya,
memaksa orang untuk masuk ke Usuluddin juga ya. Di departemen gue sejarah itu apa namanya orang asing tuh atau foreign itu gue doang. Jadi selebihnya orang Pakistan semua. Oke. Selebihnya orang Pakistan, dan di satu sisi itu jadi culture shock juga buat gue. Karena gimana ya? Mungkin karena gue nggak match sama mereka, gue nggak tahu nih pola pikiran mereka kayak gimana gitu. Gue hidup dengan mereka dan segala macam. Gue ngikut kegiatan-kegiatan mereka gitu kan, dan gue nggak punya teman yang punya feel gue nih pendatang di sini gitu. Teman-teman gue kan semuanya kan ini kan apa namanya warlock lah bahasanya. Warlock kan akamsi lah bahasa. Jadi gue nggak punya feel kayak anjir gue nggak punya teman ini nih, nggak punya teman curhat nih yang sama-sama foreign gitu. Misalkan ada satu kayak misalkan gini deh contoh. Kalau di education kan biasanya ada orang Cina gitu kan, atau enggak ada orang apa? Thailand yang kalau misalkan lu nggak nggak match sama orang Pakistan ya, lu bisa ngobrol sama mereka gitu, ya kan? Tapi kalau di gue nggak bisa kayak gitu. Jadi gue the real survive gitu. Nah ini biah yang berbeda juga. Gue ketika di Usuluddin, gue punya banyak circle belajar gitu. Teman-teman kita di Usuluddin banyak kan, mayoritas juga gitu. Jadi kalau misalkan gue nggak ngerti ini, gue datang ke sini, datang ke teman gue yang ini. Tapi kalau di sejarah, di history, gue ya udah gue belajar sendiri, gue survive sendiri. Gue kalau nggak ngerti, gue datengin dosen langsung, gue tanya langsung gitu. Ini kenapa gini? Ini apa maksudnya? Saya nggak paham. Gini, apalagi dosen kita kan beberapa banyak yang pakai bahasa Urdu juga, gitu kan. Nah, lu ngerasain nggak sih culture shock yang lu alamin gitu di fakultas lu? Ngalamin, kayak dosen pakai Urdu, terus ada dosen yang tegas, tapi tegasnya misalkan telat nih, kamu jangan telat ya besok gitu. Cuman di satu sisi kadang dia telat juga cuy. Kayaknya itu di semua negara kayaknya gitu. Negara ya? Ya semua negara kayaknya gitu deh. Kayaknya di semua negara dosen tuh nggak pernah salah sih. Oke. Kayaknya ya. Apalagi ya yang gue rasain ya? Atau culture secara umum deh. Secara umum kayak apa namanya? Misalkan pertama kali lu datang ke sini, nah itu hal yang paling berasa banget gitu, yang wah kok gini banget gitu ya, wah ternyata beda jauh ya gitu. Nah itu apa gitu? Gue jujur ya, gue kan sebelum kesini nggak riset. Jadi dalam bayangan gue, Pakistan dan India ini kan satu rumpun, tapi beda negara. Tapi dalam pandangan gue, India tuh lebih kotor, Pakistan lebih maju. Dalam pandangan gue sebelum datang. Ya. Ternyata 11-12. Ya walaupun ada yang bersih juga, maksudnya yang elit juga ada kawasan elit. Cuman itu yang gue nggak expect gitu. Maksudnya gue nggak riset juga, bodohnya juga di situ nggak riset. Jadi mungkin pelajaran juga ya buat kalian kalau misalkan mau studi ke luar negeri gitu, di riset dulu sih menurut gue. Kayak budayanya atau makanannya. Tapi kalau secara budaya gue riset. Oh, secara budaya riset. Jadi gue kayak ngelihat cowok bawa motor itu gue udah tahu sebelum sini. Makanan sini gue dari riset, biryani udah gue riset di internet lah. Jadi ya udahlah. Tapi kalau terkait masalah kayak apa namanya, hal-hal yang kecilnya itu atau yang kita nggak sadar mungkin kita nggak tahu lah ya. Kayak ini podcastnya siapa? Indah Ji. Sambil ngomongin Israel. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Tapi lo pertama kali nyoba paratha masuk nggak? Masuk. Bisa lo turun? Bisa, soalnya gue di pondok, makanan kesukaan gue roti canai. Jadi mirip 11-12 sama roti canai. Cuman paratha yang pertama kali gue makan kan paratha sama telur. Ya, paratha polos. Kalau canai kan dia ada isinya kan, ada toppingnya. Di atasnya tuh ada gula, ada susu. Tapi gue justru gue pertama nyoba roti canai di Indo. Gue inget banget, gue beli itu di Jatinegara atau di mana gue lupa. Gue nggak suka gue. Oh ya? Gak bisa makan gue, nggak tahu kenapa ya. Aneh aja rasanya. Roti apa? Canai?
Jadi gue pernah beli roti canai yang ayam. Kayak gini juga betul. Kayak gini tapi lebih tipis. Tapi nggak tahu kenapa nggak masuk di gue. Nah makanya ketika gue datang ke Pakistan, gue tuh agak apa ya, agak-agak khawatir juga mau nyoba gitu, karena gue ngeliat tampilannya sama kan. Iya. Tapi pas gue makan enak dan beda juga sama di Indo gitu. Nah gue nggak tahu nih apa yang bikin beda ya. Entah dari ada bumbu rahasianya atau something ya, gue nggak tahu tuh. Tapi ini jadi culture shock tersendiri buat gue, karena kita yang biasa makan nasi tiap pagi. Benar. Kita harus ngejauhin nasi, ya nggak sih? Iya. Tapi gue lama kelamaan, gue jadi terbiasa sarapan tanpa nasi selama gue di Pakistan. Kalau gue ke Indo sarapan tuh harus nasi, minimal bubur ayam lah. Minimal. Tapi ya itu mungkin hidup di Pakistan tuh bisa mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan. Tapi lu ngerasa, kalau nggak tau ya, lu ngerasa ini sarapan apa bukan? Karena kan ada orang Indo yang mikir kalau nggak makan nasi berarti nggak sarapan. Lu ngerasa ini sarapan dari lu makan atau ini cuma cemilan? Sarapan. Mungkin kalau gua konteksnya ke Pakistan untuk jalan-jalan, bukan untuk study lama-lama. Mungkin gua bakal bilang itu cemilan. Oke. Tapi karena gua udah lama di sini juga kan, udah 2 tahun. Jadi gua nganggap ini sarapan. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Jenis paratha apa yang lu suka? Polos? Gua nih. Atau yang ada isinya atau kayak gimana? Gua kalau buat nongkrong gini, suka ini. Coklat paratha. Ya, tapi kalau buat sarapan, kayak misalkan gue bangun tidur terus gue mau sarapan nih sebelum ke kelas gitu, ya gue bakal milih paratha itu yang biasa sama telur. Sama telur ya? Sama telur. Omelet kayaknya nyebutnya omelet. Omelet. Telur, paratha sama omelet. Tapi kalau buat kayak gini nih lebih enak coklat dibandingkan chicken, cheese gitu. Karena manis juga kan soalnya. Iya. Kayak nyatu gitu loh, antara kulit paratha sama manisnya itu nyatu. Kayak canai lah istilahnya. Bedanya kalau canai kan di luar, ini Iya, betul. Coklatnya di luar. Coklatnya di luar. Ini di dalam. Canai itu dia kayak apa ya, kalau paratha yang ada isinya itu kan dia 2 lapis gitu kan. 2 lapis. Isinya di dalam terus ditutupin lagi. Kayak martabak lah. Kayak martabak. Ya, tapi kalau misalkan di Indo roti canai setahu gue ya, itu dia cuma 1 lapis. Terus dikasih topping di atas, terus kayak digulung gitu. Nah, dilipat kayak gitu. Ada yang dilipat kayak gitu, ada yang dibiarin ngelebar gitu. Tapi lu selama ngonten ini gak sih? Pernah nemu makanan yang zonk gak? Kan biasanya kan kalau orang-orang konten itu kan mungkin di dalam kamera ya dia kan nggak mungkin bilang terang-terangan ini gak enak nih basi nih kayak nggak mungkin kayak gitu. Tapi lu pernah nggak nemu satu makanan yang lu review rasanya tuh nggak masuk di lu? Ini wait Golgappa. Iya. Panipuri lah ya, panipuri. Gak masuk gitu di gua. Panipuri Gak masuk. Kalau selain itu biasanya gua nemu makanan yang zong yang nggak masuk di gua. Itu biasanya nggak masuk kamera gitu. Oke. Nggak masuk kamera. Tapi kalau yang masuk kamera ya itu panipuri. Golgappa iya. Gua di Lahore pernah nyoba ini. Dai Bali. Oh, Dai Bali. Iya, Dai Bali. Gua pernah juga tuh Dai Bali. Cuma nggak gua kontenin. Lu nggak bisa masuk lu Dai Bali? Nggak bisa masuk. Sumpah? Dai Bali pinggir jalan. Nggak bisa masuk. Pakai gerobak dia jualannya. Lanjut lupa. Aduh, nggak bisa ngomong kasar gue. Ya intinya nggak masuk lah di gue. Rada-rada asem dan lain-lain. Perpaduan asemnya tuh keras deh bang, kuat banget. Asem, pedas. Ya, pedas masalah biasanya ya. Pedas masalah. Wah itu campur aduk ininya, rasanya tuh. Jadi lu nggak masuk tuh? Nggak masuk. Tapi kalau misalkan apa ya? Biasanya kan Pakistan itu kan nggak punya standarisasi rasa gitu. Maksudnya nggak punya quality control lah bahasanya.
lu mau nggak nyobain dahi balai tapi di tempat lain? Mungkin kayak di kios-kios gitu, bukan di pinggir jalan. Karena bisa jadi tuh bisa ngubah mindset lu gitu. Nggak bisa, nggak mau. Gak mau lu? Nggak mau. Karena gue pernah gini, Bil. Gue pernah pertama kali, gue nggak tahu ya, gue nggak punya apa namanya, gue nggak punya sentimen apa sama makanan Pakistan. Jadi gue makan aja. Tapi bagi gue ada makanan yang yaudah cukup dicoba sekali, sama ada yang bisa kita makan berkali-kali. Paham nggak? Nah, kalau misalkan kayak gue tuh pernah pertama kali gue datang, gue di ospek disuruh makan cana, gue makan dan gue suka. Sana tuh yang Dalcana yang kacang. Ya. Gue suka, tapi ada orang yang nggak bisa makan dalcana sampai sekarang. Nah, Iya. gue selama ini alhamdulillah gue nggak pernah muntahin makanan apapun. Oke. Jadi gue makan aja, even kalau menurut gue rasanya nggak masuk, tapi ya udah cukup sekali gue rasain. Oke. Tapi nggak nyampe gue muntahin. Nggak nyampe gue muntahin. Nah, gue pernah makan golgappa. Itu gue makan di Suat kalau nggak salah. Jadi makan di Suat, gue makan tuh golgappa. Memang asam gitu, tapi gue makan. Nah, suatu ketika gue tuh kepikiran aja, waktu gue lagi ke Lahore di Anar Kali itu kan banyak tukang makanan. Gue ngelihat ada tukang golgappa juga. Tapi gue mikir ini kayaknya beda nih sama yang di Suat. Gue cobalah makan dan ternyata lebih enak Dari yang Suat. Oh gitu? Nah, gue nggak tahu tuh. Nah, di situ gue jadi bahkan gue sampai nambah. Anjir. Gue sampai nambah di situ. Jadi awalnya gue beli 6, habis itu gue nambah 6 lagi. Apakah karena tempatnya higienis? Kalau dibilang higienis, ya Tetap pakai gerobak gitu. tetap sama. Di Anar Kali juga di paling depan lo, kalau nggak gerobak dia, ada kayak etalasenya. Oke. Lu kalau pernah ke Anar Kali yang street food, dia paling depan dia jual es krim juga. Nah, Jual jusnya. jual jus, jual es krim, jual burger. Itu ada golgappanya juga. Itu golgappa dipajang di etalase. Itu enak golgappanya. Yang dekat Museum Lahore. Enggak, di Anar Kalinya Museum Lahore kan pinggir jalan. Iya, ini Museum Lahore. Jalan. Iya, pas di gate-nya. Pas di gate-nya. Oh, pas oke. di gate-nya. Itu enak ternyata. Ya. Dan akhirnya itu ngubah mindset gue. Jadi gue tuh di situ mikir, mungkin kalau kita nyoba makan di pinggir jalan, mungkin rasanya emang kurang gitu. Tapi kalau kita nyoba di tempat yang lebih proper, mungkin beda rasanya. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu. Beda sama parata ya. Kalau parata kan mungkin kayaknya di semua tempat, even lu makan parata di tenda-tendaan, kayaknya sama aja. Iya nggak sih? Ya kan? Tapi kalau misalkan kayak lu makan golgappa, terus dahi balai, samosa cat, beda-beda. Nah, di kampus itu pernah ada dahi balai juga. Oke. Dan enak. Rasanya enak. Oh iya. Di kampus. Di Anas. Iya. Di Anas yang dulu ya? Yang dulu kan Anas masih penuh kan? Iya. Itu enak rasanya. Sekarang udah gak ada aja. Tapi sampai sekarang makanan apa yang lu nggak bisa masuk sampai sekarang? Nggak ada ya? Belum ada sih. Belum ada, bukan berarti gue udah nyobain semuanya ya. Gue juga belum nyobain semuanya. Oke. Kalau gue ya, kalau lu nanya ke gue kayak gitu, jawaban gue golgappa sama dahi balai. Tapi gue pernah dibuatin dahi balai sama ini kan, Wendy di Lahore. Yang udah lama di sini, udah 15 tahun di sini. Itu dia pernah bikin dahi balai homemade gitu. Ya gue bisa masuk. Enak malah. Kayak perkedel nggak sih? Apa beda? Enggak. Gimana ya rasanya? Gue first impression gue ngeliat dahi balai tuh kayak perkedel. Bentukannya kayak perkedel. Cuman kalau rasa mah beda jelas. Lebih enak aja lah pokoknya yang sama ibu itu. Tapi lu makannya pakai ini juga, pakai raita juga? Apa polos ya? Pakai raita. Raitanya juga dibuatin dia. Dia full homemade. Berarti aman lah ya, lu makan pagi aman lah ya? Aman-aman aja, gue nggak punya sentimen apa-apa. Cuman, ini ada gue nggak bisa makan pagi cuma di satu momen. Maksudnya? Jadi ada satu momen di mana gue tuh menolak makan Pakistan. Itu kalau gue lagi sakit. Oke. Gue kalau lagi sakit tuh susah gue makan Pakistan. Even makan biryani. Biryani yang populer lah ya. Biryani yang populer. Gue tahu kenapa. Karena banyak minyak. Enggak juga, cuman nggak bisa aja. Nggak bisa aja. Gue pernah lah. Gue makanya kalau lagi sakit itu, gue pasti ya pengeluaran gue lebih boros gitu.
gue mesen makanan di apa, di restoran Cina dan segala macam gitu kan. Gue panggil ojek buat beliin makanan dan segala macam gitu. Gue nggak bisa makan makanan Pakistan, nggak tahu kenapa. Gue pernah beli biryani kampus tuh yang Provos, itu kan kata orang enak kan. Gue makan setengah doang. Oke. Nggak bisa makan gue. Tapi kalau misalkan gue mesen micin gitu habis. Kalau gue lagi sakit, gue nggak tahu kenapa gitu, nggak bisa aja gue. Micin tuh apa? Micina. Nggak tahu kenapa gitu. Tapi nanti kalau udah sembuh ya udah biasa lagi. Cuman kalau lagi sakit aja. Gue nggak tahu tuh, gue bingung juga sih. Sama ini, gue tiap ganti musim pasti sakit. Oke. Lu ngerasa gitu nggak? Gua enggak. Gue awal-awal di sini kan gue awal sini Februari. Itu kan akhir-akhir winter ya? Iya, musim dingin lah, musim dingin. Setelah musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Dari gugur ke musim dingin itu gue sakit di tahun lalu. Tapi di tahun ini, alhamdulillah gue enggak. Soalnya badan gue itu kalau misalkan soalnya badan gue itu kalau misalkan kosong, kelaparan, terus keluar pasti gampang sakit. Oke. Jadi kuncinya adalah ketika pergantian musim dari gugur ke dingin itu gue banyak makan, jangan sampai keroncongan perut gue. Kalau gue gitu, sering bikin teh juga gue di kamar. Gitu sih kunci gue. Gue masalah sakit mulu, Bin. Gue tiap ganti musim nggak tahu kenapa. Gue 3 tahun di sini. Tiap ganti musim gue selalu sakit. Musim apa pun ya? Musim apa? Gue nggak tahu kenapa. Itu makanya gue bingung. Tapi yang parah itu pas gue maba. Gue pernah habis dari Meri itu main salju. Habis dari Meri main salju, gue balik ke hostel itu sekitar jam 1:30 malam. Jadi gue nggak nginep di Meri itu. Balik ke hostel sekitar 1:30 malam. Sampai kamar itu gue udah siap tidur lah bahasanya. Tapi gue nggak bisa tidur. Kayak kebangun mulu kayak menggigil lah. Akhirnya gue pakai ini lagi. Di kamar gue tuh pada ada heater gitu. Karena gue menggigil kan. Akhirnya gue pakai jaket lagi. Gue pakai kaos kaki. Gue pakai sepatu lagi. Gue tidur begitu. Tidur di kasur pakai sepatu. Pakai sepatu. Itu waktu gue masih maba. Padahal gue tuh pas kemari main salju, gue biasa aja. Gue malah seneng ya, biasalah seneng kan dan segala macam. Gue nggak ngerasa apa-apa. Cuman pas balik ke hostel itu, gue baru ngerasa kayak gitu. Makanya gue bingung gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang ini paling parah? Gue itu sampai dibangunin roommate gue jam 12 siang. Jadi gue tuh tidur dari jam 2-an lah sampai jam 12 siang. Itu pun roommate gue bangunin gue, katanya gue kayak orang mati. Jadi gue tuh tidur nih telentang. Gue nggak gerak. Muka gue pucet. Makanya digoyangin sama roommate gue. Ditepok-tepok lah, ditanya, kamu kenapa? Kamu sakit? Muka kamu pucet. Gue bilang iya saya sakit. Tapi kamu kayak orang mati, kata dia. Kamu nggak gerak soalnya. Panik dia. Udah kira gue, ya mungkin itu sakit terparah gue. Setelah itu alhamdulillah ya udah paling sakit biasa, panas biasa. Jadi waktu itu masih numpang di kamar orang? Enggak, udah dapet kamar gue. Udah dapet kamar. Itu kayaknya sakit terparah sih. Dan alhamdulillah gue nggak pernah sampai masuk rumah sakit juga. Alhamdulillah. Jangan sampai lah gitu. Mahal. Gue kalau sakit aja kadang jadi homesick tuh. Sumpah gue kalau sakit kadang pengen balik tuh. Enakan sakit di rumah. Bener. Ada yang ngerawat ya? Iya. Ada yang ngurus, kagak usah mikirin duit, kagak usah apa. Kagak ngerepotin orang ya. Tapi kita sakit di rumah ngerepotin emak. Tapi lu suka ini gak sih, Ki? Lu kan udah di sini udah lama ya. Lu suka gondok gak sih, teman?
orang-orang lokal sini. Pastilah, Pasti ya, manusiawi kayak gitu. manusiawi. Tapi kalau menurut gue, lu jangan fokus sama hal-hal yang bikin lu nggak suka aja. Gue tuh beda sama lu, Bil. Lu kan nggak di briefing apa-apa kan, sama PNS. Ya. Gue tuh di briefing sama PMB. Sebelum berangkat. Iya, jadi gue dulu ada alumni namanya Bang Ahmad. Bang Ahmad tuh nge-briefing gue. Bang Ahmad tuh bilang, jangan terlalu percaya. Jangan naruh ekspektasi tinggi sama Pakistan. Taruh yang standar-standar aja. Jadi biar kita tuh nggak terlalu kecewa gitu. Ya. Bang Ahmad ngomong gitu sama gue. Dari situ gue baru mau riset kayak gini, dan gue istilahnya gue nentuin lah arah tujuan gue pengen ngapain di sini gitu. Jadi ketika gue datang ke sini, gue tinggal prepare aja. Oh ternyata orangnya begini gitu. Ya udah, gue nggak terlalu peduli asal dia nggak ngusik gue ya. Kalau dia ngusik gue ya gue sikat bahasa gitu. Tapi apakah itu gue jadiin maksudnya gue jadiin hal yang bikin gue benci selama lamanya gitu? Enggak. Maksud gue kalau gue jadiin hal negatif itu fokus buat gue, ya gue nggak fokus sama tujuan gue gitu. Ya kan orang-orang kan banyak yang ngedumel lah bahasanya. Iya. Ngedumel kayak kenapa sih ini begini, kenapa sih birokrasinya bertele-tele, administrasinya lambat dan segala macam gitu kan. Ya emang begitu negaranya gitu. Maksud gue kita komen boleh, kita benci boleh gitu, kita nge-hate ya jangan berlebihan juga dalam nge-hate lah gitu. Tapi kalau kitanya nggak bergerak untuk menyelesaikan itu ya sama aja gitu. Capek juga, lu udah capek nge-hate, capek ngekritik, tapi lu nggak dapat apa-apa ya capek juga gitu. Ngabisin energi juga gitu. Makanya gue pribadi ya udah kayak misalkan kita tiap tahun perpanjang visa gitu kan, nunggunya lama, belum minta surat rekomendasi dan lain-lain lama gitu kan. Cuman ya udah gitu, jalanin aja daripada lu diusir kan. Benar. Daripada lu diusir dan segala macam gitu, ya udah gitu, jalanin aja gitu. Gue juga gue nggak terlalu fokus ke situ sih. Intinya gue tuh ketika gue datang ke sini, gue tanamin ke diri gue, ya udah gue pengen belajar, gue pengen lulus, gue pengen cari ini. Istilahnya gue penuhin diri gue hal-hal yang positif gitu. Karena biar gue fokus ke situ. Kalau gue nggak fokus ke hal positif ya jatuhnya gue benci aja sama negara ini gitu. Paham. Ya kan? Itu sama juga kayak orang-orang kita gitu. Orang-orang Indonesia kan pasti nanya ke kita juga kan, ngapain lu kuliah di Pakistan, gini dan segala macam gitu kan. Negaranya kan begini, sentimennya buruk lah gitu kan. Sentimennya buruk lah sama Pakistan gitu. Tapi bagi gue, lu jangan fokus ke hal buruknya gitu. Ya kan? Kalau lu fokus ke hal buruknya ya lu nggak bakal dapat kebaikan di dalamnya, ya nggak sih? Di situ gue coba ngubah stigma itu. Gue coba ngubah stigma buruk itu gitu. Bahkan dosen gue pernah nanya, kamu tahu nggak Pakistan itu negaranya banyak teroris gini. Kamu tahu? Kenapa kamu masih mau kuliah di sini? Gue bilang sama dosen gue, fokus saya bukan itu. Fokus saya saya belajar ke sini. Gue bilang kayak gitu. Karena ya lu pergi ke negara manapun pasti ada hal jelek gitu. Ya kan? Jangan lu kira negara-negara Eropa yang maju mereka semuanya positif, enggak, pasti ada jelek-jeleknya juga gitu kan. Cobalah kita lihat teman-teman kita yang kuliah di Eropa gitu, pasti mereka juga sharing culture shocknya negara Eropa seperti apa. Negara Eropa lebih bebas lagi kan, banyak penyimpangan sosial lebih itu lagi di sana gitu kan, lebih berkeliaran di sana gitu kan. Ya culture shocknya atau sisi negatif setiap negara tuh pasti ada gitu. Tapi kan fokus kita bukan itu. Fokus kita ke pendidikan, ya kan? Nah itu. Jadi ya saran gue buat siapapun ya yang mau datang ke sini ya lu fokus ke itu aja. Lu cari apa di sini gitu. Mungkin kalau lu pernah mondok di Gontor ya. Di Gontor itu kan, di Gontor pusat kan ada tulisan kan? Iya. Ada tulisan gede kan, apa yang kamu cari di sini gitu. Gue pribadi bukan anak Gontor, tapi gue tahu itu tuh tulisan yang paling sakral di Gontor. Karena gue hampir masuk Gontor dulu. Gue dulu hampir masuk Gontor. Tapi nggak mau. Bukan nggak mau, karena kejauhan. Karena kejauhan. Dan ya gue kan bisa dibilang ya gue anak ibu banget lah. Gue anak ibu banget gitu. Jadi yaudah akhirnya gue dipondokin yang deket-deket aja gitu. Hampir masuk Gontor gue. Tapi gue tahu, gue udah survei online. Ada tulisan itu gitu di bisa ya. Ada tulisan itu dan itu krusial banget gitu. Dan walaupun gue bukan anak Gontor, tapi gue menerapkan itu gitu. Gue menanamkan mindset itu. Setiap gue pergi kemanapun ya, apa yang gue cari gitu.
biar gue nggak terlalu fokus sama hal-hal negatif gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau lu pribadi, sekiranya lu punya harapan apa? Wah, Ya kayak misalkan lu kan tadi pengen, kalau misalkan lu bilang gue pengen mencerdaskan keluarga gue dulu nih, gue pengen mencerdaskan teman-teman gue dulu, itu kan kayaknya udah jadi suatu hal yang wajib buat kita gitu kan, karena semua pembelajaran itu kan dimulai dari circle yang kecil, benar. ya kan. Nah, lu punya ini nggak sih, punya cita-cita yang lebih besar gitu, entah mungkin lu mau jadi influencer pendidikan atau lu mau jadi donatur donatur untuk bangun sekolah-sekolah gratis atau dan segala macam gitu. Lu punya pikiran itu nggak sih? Sebenarnya ini yang dekat-dekat dulu ya. Yang dekat dulu, yang dekat dulu. Gue pengen, karena gue udah terjun di dunia perkontenan ini, gue pengen kembangin konten dulu ini, konten makanan. Ya entertain dulu lah, entertain dulu. Belum ke ranah edukasi. Rencananya entertain dulu, TikTok, habis itu YouTube. Nah, rencananya gue mau dapetin uang juga di YouTube. Terus di satu sisi gue pengen travel the world, karena menurut gue apa yang kita lihat di berita dan apa yang kita lihat dengan mata itu berbeda. Gue setuju banget. Jadi kalau kata orang itu, if you never go you never know. Ya. Anjay. Oh, iya, Words of the day. Jadi gue punya mimpi itu gitu. Gue punya mimpi jalan-jalan ke berbagai dunia. Tapi jalan-jalan gue pengen gue itu dibayar gitu. Oh iya. Salah satunya ya mungkin dengan YouTube itu. Mungkin alternatifnya adalah gue pergi ke suatu negara terus gue kontenin makanannya. Okay. Contoh, gue pergi ke Kazakhstan, gue kontenin makanan Kazakhstan. Mungkin kayak 12 jam di Kazakhstan makan street food dan lain-lain gitu. Oke. Karena menurut dan Ini jangka panjangnya ya? Jangka panjang. Karena gue searching di YouTube, di Google, kayaknya belum ada food vlogger Indo yang dia tuh ranahnya ke internasional gitu. Oke, ya betul. Gue searching belum ada ya. Mungkin kalau kalian nemu tulis di komen ya. Kalau gue sih belum nemu. Yang gue baru nemuin itu ada YouTuber namanya Mark Witt. Ya Mark Witt, gue tau. Gue nonton juga. Orang Amerika ya, orang mana itu? Gue kurang tahu. Tapi gue tahu makanan Pakistan tuh dari dia. Jadi gue sebelum datang ke sini, gue nonton vlognya dia lagi di Pakistan. Oke. Makanya gue tahu kayak Karahi kayak gitu. Itu gue gara-gara nonton vlognya dia. Mark Witt. Iya. Gara-gara vlognya dia. Dia pernah ke Indo juga. Iya pernah ke Indo juga. Mana-mana deh. Iya. Mungkin itu ya salah satu impian jangka panjang gue pengen keliling dunia. Setelah itu mungkin kalau gue udah punya uang lebih di umur kepala 3 ke atas, rencananya gue pengen diriin foundation gitu. Oke. Untuk membiayain orang-orang masuk ke sekolah-sekolah. Oke. Berarti itu tapi itu jangka panjang banget ya pasti. Nggak tahu itu bisa apa enggak ya. Semoga aja bisa ya. Jadi kayak misalnya ada orang kurang mampu tapi dia punya bakat lah ya. Bakat itu kan ya harus disekolahin juga kan kayak gitu. Syukri ya. Betul. Karena apa ya istilahnya, banyak orang itu kan mungkin nggak seberuntung kita gitu kan. Benar. Dia punya bakat yang mungkin bakatnya itu lebih besar dari bakat kita gitu. Tapi dalam hal rezeki mungkin nggak seberuntung kita gitu. Tapi gue ya yakin sih setiap orang itu pasti punya cita-cita tertinggi yang mulia lah gitu. Mulia. Entah untuk dirinya, untuk orang terdekatnya atau untuk masyarakat secara umum gitu, secara luas lah bahasanya. Gue pribadi juga sama ya, maksudnya orang-orang kan bilangnya lu pengen ngambil jurusan sejarah, pengen jadi guru sejarah atau apa gitu. Gue malah nggak kepikiran jadi guru, karena bagi gue nggak tahu ya, gue karena melihat keluarga gue itu, ibu bapak gue adalah seorang guru gitu, dan gue tahu struggle-nya beliau berdua itu seperti apa gitu kan. Dibayar dari 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta itu dibayar kecil gitu, tapi jasanya untuk mencerdaskan orang-orang atau masyarakat itu kan lebih besar, mungkin nggak sebanding sama bayarannya gitu. Makanya gue ngerasa malah gue mikirnya gini, Bill, gue kalau ada di satu titik di mana kalau rezeki gue lebih dari cukup,
gue malah pengen ngajar tapi gratis. Lu pengen ngajar tapi gratis? Iya, karena gue merasa Ntar ngajarnya nih lu bangun sekolah atau lu? gak usah, gue jatuhnya kayak apa, inilah kayak dosen panggilan lah. Oh, di panggilan. Gue malah lebih pengen kayak gitu. Oke. Paham gak sih? Nah, Kayak volunteer. iya kayak volunteer gitu. Makanya gue senang kalau dikirim ke ke desa-desa dan segala macam gitu. Dulu di pondok gue itu kita sebelum lulus itu dikirim ke desa buat kayak ngajar. Oke. Kita mungkin sekitar 2 mingguan lah. Itu kita benar-benar ngajar, dari kita survei ke desa itu, kita ngomong sama kepala desanya, kita punya program kayak gini, mirip KKN lah. Kalau KKN kan mungkin lu harus ngebantu lu harus kayak punya program paten gitu untuk desa itu kan. Kalau kita enggak, kita tuh cuma ngajar doang. Ngajar, kita ambil alih sekolah, kita ngajar TPA, terus kita ngisi ceramah, gitu-gitu aja. Gue nggak ada laporan ke pondok? Ada laporan ya, tapi kita nggak digaji. Oke. Kita nggak digaji sama warga gitu. Tapi dari situ itu gue ngerasa feel-nya tuh lebih kena. Karena gue nggak tahu ya, Mungkin bisa dalam kutip orang yang membutuhkan pendidikan. itu dia. Karena gue ngerasa kalau misalkan kita masih terpaku sama gaji, mungkin kita nggak bisa mengeluarkan semua yang kita punya itu secara 100% gitu. Oh, atau bahasa lainnya nggak ikhlas. Bisa jadi ya. Gue nggak tahu kalau masalah ikhlas kan itu Iya, masing-masing. Masing-masing. Kayak nggak all out ya nggak sih? Oke. Contoh misalkan nih gue ngajar di satu sekolah gitu kan, gajinya misalkan 1 juta, tapi gue merasa kinerja gue ini lebih dari 1 juta, harusnya gue dapat gaji 5 juta gitu, tapi jadi nggak ikhlas jatuhnya gitu. Oke. Jadi nggak, kayak masa iya sih begini, masa gitu. Makanya bagi gue guru itu pekerjaan paling mulia banget gitu. Dan ya mungkin nggak bisa dirupiahkan menurut gue ya, karena gue melihat keluarga gue berjuang jadi guru dari digaji 100.000, 500.000 sampai 1 juta, sampai alhamdulillah sekarang bokap gue jadi PNS gitu kan. Itu kayak gitu, makanya gue ya udah gitu. Gue berapa kali gue sebelum berangkat ke Pakistan ya, gue dipanggil ya buat ngisi kayak seminar lah. Gue nggak pernah mikirin bayaran. Gue datang aja karena emang gue senang ngobrol. Gue kayak udah gue ngobrol biasa gitu, nanti dikasih amplop ya alhamdulillah gitu. Gue kayak gitu aja gitu. Gue senang aja karena ya nggak tahu ya, gue suka berinteraksi sama orang, gue suka ngobrol sama orang gitu. Gue suka mendengarkan lah, kayak misalkan pernah di suatu sekolah, di salah satu sekolah di kampung, gue pernah ngajar di situ. Gue ngajar Sirah Nabawiyah. Iya, sejarah Nabi. Jadi setelah gue menceritakan ke anak-anak itu, gue tanya ke mereka gitu, sekiranya hal apa yang bisa kalian teladani, coba kalian ceritakan, coba kalian share gitu. Jadi ya udah, gue di hal seperti itu gue nggak pernah menempatkan posisi gue sebagai guru. Gue menempatkan posisi gue adalah abang buat mereka. Jadi gue merasa ada kedekatan batin di situ. Ya kan, di satu sisi ya gue juga nggak punya tanggungan apa-apa gitu. Jadi ya bener-bener gue seneng aja ngelakuin ini. Gue kayak gitu sih. Kalau dibilang cita-cita paling tertinggi gue, ya mungkin gue sama kayak lu. Kalau lu kan mungkin kayak di konten makanan. Kalau gue mungkin lebih ke konten sejarahnya seperti apa gitu. Karena gue punya satu hal yang gue pikir sampai sekarang, yang gue suka sampai sekarang itu, kenapa gue suka baca sejarah? Karena bagi gue sejarah itu tuh kayak lu nyusun puzzle. Oke. Ya kan, lu nggak mungkin bisa nyusun puzzle kalau lu nggak tahu gambar puzzle itu seperti apa. Ya nggak sih? Ini ada kepingan puzzle nih, ada kepingan puzzle banyak, tapi lu nggak tahu gambarnya itu seperti apa gitu, ya kan? Jadi lu gambling. Nah, jadi caranya itu adalah lu harus tahu garis besarnya dulu, baru lu kulitin satu-satu. Maksudnya lu telusuri satu-satu. Kayak gue belajar sejarah Pakistan, gue cari tahu garis besarnya dulu. Oh, Pakistan tuh garis besarnya seperti ini. Baru gue cari kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Jadi kita masuk ke part-part paling detail. Kayak gitu. Kayak contoh, misalkan Pakistan ini merdeka tahun 1947, ya kan? Nanti kita kulitin tuh, di balik kemerdekaan itu ada perjuangan apa aja. Oh, perjuangannya ini. Jadi kita bisa nyusun puzzle sedikit-sedikit sampai jadi satu gambar gitu. Bagi gue kayak gitu, dan itu seru banget menurut gue. Jadi ketika gue sudah memetakan nih, ketika gue udah ngeliat gambaran garis besarnya, tapi ada satu hal yang satu kepingan puzzle yang belum lengkap, gue tuh penasaran, ini kenapa bisa begini gitu. Ini kita harus temuin nih kepingan terakhirnya, kenapa bisa begini gitu, ya kan? Apalagi kan
dari sejarah kan kita belajar juga untuk step up gitu kan, untuk nanti ke depannya jangan sampai kita mengulangi sejarah yang sama. Benar. Iya kan? Mengulangi kesalahan itu. Mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan yang harus dicoba. Tapi kalau dikulitin tentang sejarah wilayah regional ini memang banyak sih. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Itu nantilah mungkin buat kalian yang mau dengerin banyak hal tentang sejarah Pakistan, lu bisa follow TikTok gua. Nanti gua bakal share linknya di deskripsi. Atau bisa jadi episode selanjutnya. Bisa jadi episode selanjutnya. Jadi ya kalian tunggu aja lah. Intinya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe dulu ya. Penting ya. Ini YouTube kan ya? YouTube. Tapi bisa sih nanti mungkin mungkin bisa kita rencanakan nanti tutorial cara daftar di Pakistan. Karena kan banyak orang yang nanya gitu kan, kayak ini gimana sih daftar di sini dan segala macam gitu kan. Terus apa bedanya PMB terus sama PNS, nanti ada lagi Muhammadiyah bikin juga kan dan segala macam. Wah, itu pertanyaan bejibun Pak di DM gua. Makanya Udah gua kasih tahu nih. Follow IG-nya mahasiswa Islamabad. Masih DM gua aja. Bosan gua lihat DM ini. Kapan kita sharing guys, gimana cara kuliah di sini, oke? Oke, mungkin kita cukupkan untuk episode kali ini. Jadi ya kurang lebih yang tadi kita omongin itu ya based on experience kita, based on pengalaman kita pribadi ya. Mungkin kalian bakal menemukan pengalaman yang berbeda kalau kalian ngobrol dengan orang yang berbeda gitu. Karena apalagi kan teman-teman kita juga pada mulai bikin konten juga gitu kan, atau mungkin teman-teman kita banyak yang lebih lama di sini, lebih berpengalaman juga di sini gitu. Tapi ya itu balik lagi ke perspektif kalian masing-masing. Jadi ya buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang Pakistan, kalian bisa follow TikToknya Nabil. Itu banyak makanan aneh di sono yang mungkin bikin kalian tertarik juga untuk datang ke sini dan untuk nyoba. Dan buat kalian yang pengen tahu seputar tentang sejarah Pakistan terus dan lain-lain, kalian bisa follow TikTok gua. Pokoknya semua linknya itu ada di deskripsi gua. Oke, jadi gue terima kasih banget buat Nabil yang udah membersamai gue di episode kali ini, dan kita tunggu di episode selanjutnya kita bakal ngundang siapa lagi. Yang pasti banyak hal yang nanti gue bakal bawa juga dari TikTok, gue bakal bawa ke sini. Jadi ya mungkin pertanyaan-pertanyaan di TikTok itu nanti bakal gue bikin konten di YouTube biar jadi video yang panjang lah, biar kita kulitin detailnya. Jadi episode.